Hai hai halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Podcast Farmasi. Oke, jadi podcast kali ini kita akan membawakan tema yang sangat spesial banget loh teman-teman, karena kita memperingati Hari Wanita Internasional nih. Apa tuh Kak temanya? Temanya sebenarnya nggak terlalu spesifik apa temanya, tapi cuman memperingati Hari Wanita Internasional aja nih, gitu. Nah, pastinya kali ini podcastnya tuh sangat inspiratif, kompetitif, sangat spektakuler, meledak duar, gitu. Oke, sebelumnya aku mau kenalan dulu ya. Kenalin, aku Anata, aku yang akan menemani kalian semua di episode kali ini. So, let's have fun together and enjoy the podcast with us. Oke, Potfar kali ini kita mau bikin sebuah pertentangan gitu. Aduh, kayak apa ya? Kayak versus gitu loh teman-teman. Jadi kita ada hobi versus akademik nih teman-teman. Soalnya kan banyak banget ya di TikTok tuh yang bikin mau makan apa, yang mau makanan manis atau versus makanan asin, mau ke pantai ataupun mau ke gunung ya. Dan kita ini mau bikinnya hobi versus akademik nih teman-teman. Pasti pada penasaran lah ya teman-teman yang ada di rumah nih. Oke, karena pada penasaran, kira-kira tahu nggak ya siapa narasumber yang bakal nemenin kita di Potfar kali ini? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Nggak tahu Kak. Mungkin ini Sandra Dewi kali ya, Sandra Dewi. Aduh, Sandra Dewi, bukan Sandra Dewi. Kayaknya kita kalau mau datengin Sandra Dewi itu kita yang takut gitu buat ngehubunginya, kita yang takut gitu. Jadi langsung aja kali ya, daripada kita penasaran siapa sih narasumber kita pada kali ini, langsung aja kita kenalan sama narasumber cantik-cantik kita ini. Halo. Halo Kak. Oke, jadi di samping aku ini ada narasumber kita yang cantik-cantik yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan ini. Oke, mungkin bisa kenalan dulu kali ya buat narasumber kita ke teman-teman kita yang ada di rumah, bisa disapa-sapa dulu gitu. Oke, halo Anata, halo semuanya. Halo Kak. Halo semuanya, kenalin aku Beatrix Naina Vandapsari, biasa dipanggil Bebe, aku dari Farmasi 21. Halo. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Valencia Hugh, tapi biasanya dipanggil Cing Cing aja. Aku dari Farmasi angkatan 23. Anjing. Oh, berarti KBB ini angkatan 21 sebagai mahasiswa akhir ya. Yes, mahasiswa akhir. Dan Cing-Cing ini angkatan 23 berarti dari mahasiswa tengah-tengah nih. Iya, bener banget. Nggak tua tapi nggak muda. Oke. Nah, sebelumnya apa kabar nih Kak Bebe sama Cing-Cing, apa kabar? Baik. Anata gimana kabarnya? Oh, aku sangat luar biasa baik Oke, kebetulan. bagus. Tadi pas datang ke sini kehujanan nggak ya? Lumayan Lumayan ya. kehujanan. Iya, soalnya Jogja emang belakangan hari ini sering hujan ya, gitu. Aduh, senang banget ya, kayak vibe-nya ini dari narasumber kita nih, vibe-nya kayak bener-bener yang cheerful banget ya. Aku jadi kayak ngerasain positif vibe-nya gitu loh, jadi kayak terserap gitu loh rasanya positif vibe-nya. Oke, dari KBB sama Cing Cing sendiri nih, kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa ya nih kira-kira? Mungkin KBB dulu atau mau Cing Cing dulu nih? Dari KPB dulu. Oke, boleh. Kalau aku kayak yang Nata bilang tadi ya, mahasiswa akhir, pastinya nggak jauh dari yang namanya skripsian. Terus aku juga masih ada kuliah juga, terus mungkin ada job modeling juga yang masih bisa aku ambil. Terus sekarang apa lagi ya? Mungkin karena mahasiswa semester akhir nih Nata, kita butuh sedikit refreshing kali ya. Oh, refreshing. Kalau biasanya nih kita nge-lab di lab kampus gitu ya, cuman karena mahasiswa aktif nggak bisa, jadi aku lagi sering untuk eksperimen di dapur. Oh, gitu. di dapur. Yes, biasanya aku baking. Mungkin itu aja sih buat ya healing lah dikit-dikit ya. Oh, baking ya berarti Yes. ya belakangan ini. Kalau Cing Cing? Kalau aku sendiri ya, jujur aku baru bener-bener mulai ngerasain enaknya kuliah tuh di semester ini sih. Jadi Kenapa tuh? nggak tahu ya, mungkin bener-bener nemu titiknya, terus udah mulai ngalir, sekarang udah mulai enak proses kuliahnya. Terus
Kalau buat yang non akademiknya aku ada latihan dance sih akhir-akhir ini. Latihan Oh, dance, latihan nari kayak gitu. Sekalian buat Yuh. refreshing. Oke, yuhu, ngedance ya. Oke, aku tadi mendengar kesibukan akhir-akhir dari KBB dan Cing Cing ini, kayak aku juga jadi terinspirasi gitu ya. Baking boleh sih, nanti mungkin buat ide aku kalau udah nanti jadi mahasiswa akhir ya nanti Iya, gitu kan, buat feelingnya bisa lah mungkin nanti aku Bener-bener. baking gitu. Mungkin nanti ngedance Cing Cing nih, aku bisa lah nanti di akhir-akhir semester. Kalau sekarang aku yang nggak bisa kayaknya gitu. Oke, dari kesibukan narasumber kita ini macam-macam ya teman-teman, dan juga menarik juga nih. Oke, gimana kalau kita tuh langsung aja ke sesi yang paling menarik, yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling dinanti, dan dinantikan gitu. Gimana? Oke, aku di sini ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan ke narasumber kita. Mungkin yang pertama, aku pengen tahu akhir-akhir kesibukannya Kak Bebe ini yang mungkin selain baking dengan modeling, mungkin ada lagi nggak Kak kesibukannya? Kesibukan lain nggak ada sih, mungkin ya itu tadi skripsian, kerjain laporan praktikum, ya biasalah. Oh, masih biasa ya. Farmasis, Berarti yes. memang kesibukannya sehari-hari memang seperti itu aja ya Kak ya. Iya. Mungkin kalau misalnya lagi bikin laporan nih, terus mungkin aduh bosen banget bikin laporan, kayak maksudnya capek gitu, bukan bosen ya, tapi lebih ke capek nih bikin laporan, mungkin butuh healing, kita baking dulu nih. Betul, iya. Di samping baking dengan laporan, ada tawaran modeling nih, diambil juga gitu. Tapi ngomong-ngomong soal modeling gini ya Kak, Iya, kenapa tuh? aku tuh sebenarnya tuh ngepoin kakak gitu loh kayak di Instagram. Aduh, malu banget deh aku ngomongnya. Jadi tuh aku tuh ngepoin kakak gitu di Instagram, dan aku ngeliat kalau kakak itu kayak modelnya tuh, kukira awalnya kayak, aku memang denger sih Kak kalau KBB tuh ngambil job model tuh, aku kira kayak cuman model-model yang mungkin jadi majalah kampus atau gimana gitu kan. Tapi ternyata ini sampai Miss Indonesia, ini gimana ini ya gitu. Kayak aku tuh penasaran banget gitu loh, kayak awalnya kakak terjun ke dunia entertain, terutama ke dunia modeling, itu memang keinginan pribadi kah, atau memang ada role model yang kakak lihat jadi kayak, oh aku terinspirasi karena aku ngeliat dia, aku pengen mencoba gitu. Mungkin bisa kali ya Kak sharing-sharing sedikit gitu, kayak awalnya gimana kakak terjun di dunia entertain ini gitu. Oke, jadi awalnya ini storytelling ya ini kayaknya Oh, nanti. boleh banget Kak, boleh. Oke. Jadi kalau untuk awalnya sendiri sebenarnya aku juga nggak expect nih Nata untuk terjun ke dunia entertain, modeling gitu. Karena awalnya TMI aku tuh insecure sendiri sama tinggi badan aku. Aku Kenapa, insecure karena tinggi badan aku kan di atas rata-rata cewek-cewek Indo gitu ya. Oh, iya. Jadi aku kalau sama teman-teman aku itu berasanya kayak gede banget gitu. Jadi aku awalnya itu emang kurang pede untuk tampil di depan umum. Tapi aku ngelihatnya ke sisi negatifnya. Aku selalu ngeliat itu sebagai my insecurity gitu. Tapi ini ada campur tangan kakak aku juga. Ini kalau nonton ya. Hai kakaknya Hai. KBB. Ini karena dorongan kakak aku untuk cobain ke kelas modeling gitu. Oh, Jadi dia lihat ke sisi positifnya, kayak badan kamu tinggi loh, kenapa nggak kamu coba aja peluang di modeling gitu. Jadi awalnya gitu, agak purely keinginan aku sendiri gitu. Sampai akhirnya awalnya pun aku masih ogah-ogahan ogah-ogahan ya buat datang ke Iya, kelas modelingnya bener. ini ya. karena aku masih belum pede waktu itu. Terus ya dia terus support aku, pokoknya kasih motivasi kayak nggak apa-apa coba aja gitu. Sampai akhirnya aku ikut ke kelas modeling itu, aku coba ikut, dan kok makin lama makin oke juga seru gitu ya, gitu. seru. Makin nyaman ya Kak ya. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang itu awalnya. Itu awalnya. Jadi awal mulanya terjun tuh ya karena berawal dari insecurity, Iya. dan juga ada dukungan juga dari keluarga, terus akhirnya mencoba gitu ya. Iya, bener. Malah nyaman Iya, gitu. bener. Kalau untuk role modelnya sendiri nih ada nggak ya Kak? Maksudnya kan mungkin kalau jadi model itu menurut aku ya Kak,
untuk menjadi model itu kan kita kayak research juga gitu kan, kayak gimana caranya kita jalan, berpose dan ekspresinya gitu kan. Mungkin kakak kayak ada nggak ya role model kayak orang yang emang mungkin ditirunya entah dari penampilan cara jalannya atau mungkin kepedeannya dia gitu loh untuk tampil di panggung gitu. Role model kalau aku sendiri itu ada dari America's Next Top Model. Aku lupa cycle berapa, tapi itu ada yang namanya Christiana. Di situ dia aku lihatnya bukan cara jalannya, cara dia pose, tapi kepercayaan dirinya dia untuk tampil di depan umum gitu. Itu sih role model. Mungkin yang aku lihat sisinya dia gitu ya, pribadinya dia itu. Terus ada kalau teman-teman tahu semuanya, Lara Sekar. Itu model juga, model dari Indonesia, tapi dia nggak berkarir di Indo. Dia lebih dihargai dan lebih berkarir di luar negeri gitu. Aku suka karena menurut aku kerja keras dia itu bener-bener Dia membayarkan gitu ya. terbayarkan untuk kerja di bidang entertainment gitu. Itu sih. Oke, jadi role modelnya ada dua nih ya, tadi Iya, ada betul. Christiana sama Laras ya, betul. Sama ini Kak, aku tuh pengen tahu juga nih tentang manajemen waktunya kakak nih antara kuliah dengan modeling, karena kan pasti modelingnya kan bukan baru-baru ini kan jobnya, maksudnya udah memulai dunia modeling aja kan udah dari lama nih. Dan saat kuliah ini kan pasti ada istilahnya kayak kita laprak, tugas, mungkin nanti ada yang kerja kelompok atau mungkin nanti kalau biasanya kan ada kepanitiaan, mungkin kalau mau ikut-ikutan juga, sama modeling juga ini. Jadi kayak gimana caranya kakak tuh buat manage waktunya kakak? Kalau aku pribadi untuk manage waktunya, aku tentuin dulu prioritas aku tuh yang mana gitu, modeling atau pendidikan. Kalau aku pribadi prioritas aku itu di pendidikan, jadi aku lebih utamain kuliah. Manajemen waktunya gimana? Dengan cara aku bakal ambil job modeling yang sekiranya aku nggak ada kuliah di hari itu. Jadi pas kelasnya kosong mungkin atau nggak ada kelas gitu, aku bakal ambil job modelingnya atau di weekend. Biasanya di weekend. Tapi untuk semester awal gitu ya, teman-teman mungkin juga ngerasain kayak sibuknya gimana. Iya, Gitu padat kan. banget sih. Padat banget kan semester awal itu, bahkan kayak Sabtu Minggu pun masih ada di kampus gitu kan. Iya. Segala kepanitiaan organisasi itu. Kalau aku depending dulu modelingnya. Kalau misalnya memang kegiatan aku di kuliah itu membutuhkan aku ya, membutuhkan peran aku, itu pasti aku bakal pending dulu untuk modelingnya. Itu cara aku manajemen waktunya. Oh, jadi ya memang harus mengutamakan pendidikan ya, karena Iya. kan emang kuliah gitu kan memang beda lah dengan SMA ataupun SMP lainnya betul, kan. Nata. Tapi Jadi emang tapi Iya. balik lagi ke teman-teman juga, kayak teman-teman harus nentuin apa yang jadi prioritas ya teman-teman gitu. Iya. Oh, jadi gitu ya, manajemen waktunya harus tahu prioritas lah ya, Iya, gitu. benar. Harus tahu prioritas lebih tepatnya. Oke. Tips and triknya mungkin Kak, mungkin buat nanti teman-teman kita yang mungkin emang pengen juga terjun di dunia entertain, ya mungkin ada yang mau jadi model, ada yang mau jadi penyanyi, kan kita nggak ada yang tahu nih ya Kak. Maksudnya teman-teman kita tuh kayak gimana? Mungkin bisa kali tips and triknya gitu, mungkin selain memprioritaskan mana prioritas gitu loh Kak. Mungkin kayak tips and triknya, mungkin tugasnya atau laporannya dicicil-cicil dulu atau kayak gimana gitu sama job-jobnya mereka di dunia entertain mungkin. Boleh. Mungkin kalau dari aku, bener kata Nata tadi, tugasnya itu dicicil, terus prioritasin tugas mana yang paling penting atau yang deadline-nya duluan itu yang mana, itu juga caranya. Terus kalau dari aku mungkin temuin metode belajar untuk diri kamu sendiri. Jadi sebisa mungkin kamu pahamin diri kamu, metode belajar yang sekiranya cocok buat kamu itu gimana. Karena kan tiap orang pasti beda-beda ya. Beda-beda, Kalau iya. aku sendiri, metode belajar aku itu dengan cara tulis ulang materinya, atau aku pura-pura ngomong nih. Jadi aku pura-pura menjelaskan materinya ke orang gitu. Tapi emang agaknya harus di dalam kamar ya, karena iya dong. ngomong sendiri nih. Iya. Ngomong sendiri. Jadi itu metode dari aku. Tips and triknya itu Nata yang utama. Oh, itu ya. Metode Nemuin yang metode belajar ya berarti metode ya. belajar buat kamu sendiri yang paling efektif apa.
Oh iya, soalnya kan memang orang-orang itu memang beda kan metode Iya, belajarnya. betul. Jujur dari aku sendiri aja bahkan awal-awal semester itu masih FOMO ikut-ikutan teman-teman. Oke. Kayak teman-teman, ayo kita kerja di kafe gitu. Iya. Oke, kita kerja di kafe gitu. Awal-awal ngerasa oh enak nih, kayak ada teman ajak teman diskusi, terus kita ada kerjain tuh nggak ngerasa ngantuk jadinya. Tapi lama-lama badannya yang sakit karena kayak nggak tahu ya, kalau aku tuh mungkin kalau udah kerasa capek tuh pengennya ada rebahan dikit gitu, Iya. kayak apa ya, ngerileksin punggung lah Iya. gitu. Terus dari situ aku baru beralih belajar sendiri di kosan gitu. Iya sih, memang nentuin metode belajar itu memang paling penting menurut aku. Iya. Jadi guys, untuk teman-teman semuanya yang ingin terjun di dunia non akademik ataupun ikut kepanitiaan, ini bisa banget dipakai tips and trick dari KBB, yaitu menemukan metode belajarnya guys. Catat, highlight, betul, di highlight. Nah, karena tadi kan juga kita udah ngobrol-ngobrol nih ya sama KBB, terus KBB juga udah ngasih banyak banget inspiratif tips and trick manajemennya dan short story-nya ya, kayak storytelling yang pendek gitu tentang bagaimana dia terjun di dunia modeling. Kayaknya aku juga penasaran nih sama Mbak yang di tengah ini kan, kakak yang di tengah ini, kakak Xing Xing. Halo, Oke, gimana nih? aku mau nanya nih sama kakak Cing Cing yang satu ini. Karena kan tadi kan kalau Kak Bebe ini kan di bidang modeling nih kan. Sebenarnya kamu tuh sama nggak sih di bidang entertain, cuman agak beda. Apa tadi, dancer ya? Ngedance nih. Iya, biasanya dance. Waduh, ini kalau nggak salah ngomong-ngomong soal dance nih, kayaknya ada yang habis diundang ke TV nih. Ada yang habis diundang di TV nih kalau nggak salah katanya ya. Bener nggak sih? Oke, jadi sebenarnya itu bukan diundang ke TV. Oh, bukan. Iya, jadi aku memang ikut lomba yang diadain sama TV Oh. dan kebetulan puji Tuhan bisa masuk ke babak-babak yang udah eliminasi, terus babak selanjutnya. Oh, Jadi kayak memang babak sudah penyisihan gitu ya. Iya. Nah, itu memang kita syutingnya di Jakarta dan memang ditayangin di TV waktu itu. Kayak gitu. Harus bangga. Anak farmasi masuk TV. Wow. Di TV apa ke BTW? Boleh sebut nih di sini? Inisial boleh nggak? Oh, nggak boleh. ya? Inisial aja, inisial aja ya. apa ya? Inisial aja. G. Oke, oh my god, G-form, G-form. dikat, G-formnya dikat ya guys. Kayaknya soalnya agak nggak masuk dikit gitu. Oke, jadi di inisial G tadi ya. Oke, tapi lagi-lagi nih, itu kan dance ya. Dance itu menurut aku tuh kayak bakat, karena maksudnya bukannya modeling bukan bakat tuh bukan, tapi maksudnya kalau dance itu kan memang geraknya tuh dari atas sampai bawah tuh melikuk-melikuk gitu kan. Nah, jadi tuh menurut aku awalnya jadi dancer nih, itu memang iseng, hobi, kayak aku nonton TV ngeliat ada orang nari, aku ikut-ikutan, bener-bener iseng, cuman hobi, atau tuh memang ada dorongan role model ataupun dorongan ada yang nyuruh kayak gitu. Oke, jadi awalnya nih ya, ternyata kurang lebih ceritaku sama KBB ini agak mirip. Waduh. Iya, karena dulu waktu aku TK, Mm-mm. itu tuh mami aku sendiri itu ngelihat aku tuh kayaknya pemalu banget, disuruh ngapa-ngapain nggak pernah mau di sekolah kayak gitu. Terus dimasukin ke modeling. Jadi waktu TK memang pernah ikut modeling. Lalu setelah beberapa tahun berlalu, sama guru modelingku ini malah disaranin, cobain deh kamu ikut tari tradisional kayak gitu. Jadi malah awalnya aku tuh di tari Bali pas itu. Tari Bali itu yang Iya. gitu ya. Iya, jadi malah awalnya di tari Bali. Terus selang kayaknya setahun atau 2 tahun, akhirnya aku cobain juga di modern dance. Nah, terus akhirnya keterusan deh kalau yang modern dance-nya sampai sekarang kebetulan Oh. kayak gitu. Tapi traditional dance-nya masih bisa kan? Masih bisa untungnya. Tapi mungkin nggak selincah yang modern Iya, dance-nya sudah ya. nggak terlalu aktif juga buat latihan kan soalnya. Jadi gitu. Jadi ya memang awalnya lagi-lagi karena Ada- pemalu nih. Iya, terus karena pemalu, dorongan kayak dari disuruh pas mami. itu. Tapi ada role modelnya nggak yang kayak mungkin setelah ikut modeling terus traditional dance baru nekunin di modern dance-nya itu, ada nggak role model yang emang kira-kira kamu tuh kalau lagi nonton video dia tuh kamu kayak miss sendiri gitu loh rasanya?
Siapa ya? Kayaknya kalau buat yang dancer ya, Ya. jujur aku suka banget sama Agnes Monica. Oh, Agnes Iya, Monica. soalnya kenapa? Walaupun dia sekarang udah berkarir ke luar negeri kan, Mm-mm. tapi dia tuh masih sering nyelipin budaya-budaya Indonesia. Oh iya, Iya nggak betul. sih? Kayak mungkin kalau nggak yang pas zaman dulu, Agnes Monica tuh suka banget kadangnya pakai kebaya atau nyelipin tradisi-tradisi Indonesia yang bisa dibawa ke luar negeri. Dan menurutku itu kayak oke banget karena di luar negeri harga apa ya bisa dibilang harga jual tradisional itu kan bagus banget ya di sana. Jadi aku kayak ngefans berat sih sama Agnes Mo. Oh iya sih, aku juga ngefans banget kayak cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Oke, intermezzo aja teman-teman, intermezzo Kayaknya aja. emang Nata ini harusnya join ya. Iya, harusnya kamu join loh. Iya. Bisa Bisa nih. banget ya, harusnya aku dari kecil juga nggak sih Iya. pas yang kayak badan aku masih lentur gitu loh. Kayak Atau sekarang mau join? nanti bisa ya hubungin Di aku ya belakang, nanti di belakang layar nanti hubungin aku ya. Aku bisa kok jadi Oh, boleh, boleh. penari latar kan? Enggak kok, bareng aku langsung Oh, masuk bareng di kamu inti. langsung. Oh my god, tadi aku bakal diundang ke TV guys. Aku pengen sih nanti bisa lah kita omongin di belakang itu. Nah, dance dengan kuliah. Ya, kan? Itu menurutku sama-sama membutuhkan kegiatan fisik yang lumayan berat, ya kan? Apalagi kuliah kita tuh berat ya, teman-teman ya kan. Karena kita bukan hanya cuman kelas tapi kita ada praktikum. Terus kamu juga ngedance ya kan, yang membutuhkan memang tenaga ekstra. Gimana caranya kamu manajemen waktu antara kuliah kamu dengan dance kamu? Oke, jadi kalau aku itu punya kebiasaan di setiap minggu aku selalu tulis. Kayak misalnya di minggu ini nih, jadwal latihan danceku tuh kapan aja jamnya. Jadi udah aku tulis nih di plannerku, aku latihan dance jam segini, misalnya dari jam 6 sampai jam 8 malam. Itu latihan dance doang? Iya. Oke, lanjut dulu. Ya biasanya udah aku tulis kayak gitu. Terus kan jadwal kuliah itu sudah paten, sudah tetap gitu ya. Jadi nanti aku tuh bisa ngeliat nih kira-kira misal aku selesai kuliah jam 4 sore, terus aku mulai latihan dance tuh jam 6 gitu kan. Nah aku kan punya slow 2 jam nih. Nah mungkin di waktu slow itu aku bisa isi buat kerjain tugas atau nyicil-nyicil tugas. Nah jadi kalau aku sih kurang lebih kayak gitu buat ngatur waktuku yang di jangka pendek. Tapi buat yang jangka panjang, biasanya aku tuh suka apa ya, kayak mengaudit kegiatanku sendiri selama 1 semester kemarin. Jadi kayak kemarin berarti di semester 3 aku lihat nih kayak kegiatanku tuh kayak gini yang ada di planner. Terus apa IPK aku gimana nih? Udah oke apa belum? Nah, kalau misalnya IPK aku oke, mungkin stabil atau naik gitu, menurutku bisa dilanjutin dengan rutinitas kayak gitu. Cuman kalau misalnya IPK-nya turun, menurutku kita harus pintar-pintar bagi sih kira-kira mana kegiatan yang mungkin kurang perlu. Perlu jadi bisa bisa dibuang atau disisihkan. Di-cut lah ya, Di-cut dulu di-cut. kayak gitu. Jadi kita perlu sering mengevaluasi jadwal kita sendiri sih. Oh, jadi cara kamu manajemen waktu adalah evaluasi jadwal kamu Iya, benar. sama ya kamu Pinter-pinter pinter-pinter sisipin. untuk nyisipinnya Iya, gitu benar. ya. Iya sih emang harus disisipin kayak gitu sih karena kalau enggak juga tugasnya keteteran gitu Iya, kan. benar. Pasti numpuk Iya, kan. apalagi kadang kan tugas tuh enggak yang minggu depan dikumpulin kan kadang Iya. mungkin entah malamnya atau enggak 3 hari baru Iya, benar banget. dikumpul kan. Nah, itu kan juga memang harus pinter-pinter bagi waktu nih. Nah, ngomong-ngomong soal ini tips and trick deh. Tips and triknya dari Cing-Cing gimana nih buat mungkin teman-teman yang nanti mau ikutan dance juga karena kan kita kan di farmasi ini kan ada U5DNA ya. Maksudnya itu kan memang yang khususnya modern dance gitu kan. Mungkin nanti ada anak-anak DNA teman-teman kita yang pengen ikut dancer kayak Cing-Cing nih gitu. Gimana tips and triknya mungkin? Tips and trick ya. Mungkin itu sih lebih ke bagi waktu dan pinter-pinter apa ya, nyempetin kayak Oh, tadi. nyempet-nyempetin Iya, kayak. pokoknya jangan sampai kamu tuh membuang waktumu sedikit aja kayak gitu. Karena yang namanya kita latihan dance gitu ya, misalnya sampai jam 8 malam, pulang itu kayaknya agak nggak mungkin lagi buat ngerjain tugas karena udah capek kan pasti. Pasti sih Nah, itu. jadi harus pintar-pintar kayak gitu. Terus misalnya di weekend kan nggak ada kuliah nih, mungkin bisa langsung kayak kerjain tugas, semuanya dikerjain kayak gitu. Dan yang menurutku paling penting adalah buat catatan.
di Oh. notes. Jadi semua itu kayak terstruktur gitu loh. Apa yang mau kamu lakuin, apa yang mau kamu lakuin, biar waktu yang ada itu nggak kebuang sia-sia juga, kayak gitu. Jadi penting sih buat notes. Tadi Cing latihan dance tuh dari jam 6 sampai jam 8 malam misal. Iya, 6 sore. iya jam 6 sore. Oh, oke ya. 6 sore sampai jam 8. Berarti 2 jam ya latihan. Iya, gitu. Kalau 2 jam. kalau model tuh ada latihannya gitu nggak sih Kak? Atau kayak ya udah langsung dipanggil kita langsung photoshoot kayak gitu? Tergantung sih. Kalau aku awal mulai itu masih les private. Itu sama sih kurang lebih 2 jam juga. Oh, sekali pertemuan 2 jam ya gitu. Kalau ngedance kan pasti nari ya Kak ya, maksudnya selama 2 jam. Kalau modeling tuh biasanya 2 jam itu belajarnya kayak apa aja gitu loh Kak, aku penasaran. Nah ini nih, aku juga awalnya ngira kalau model ya udah jalan aja. Iya, karena kan ya rata-rata jalan Iya, gitu kan. jalan catwalk gitu. Tapi ternyata ada banyak apa ya, hal yang perlu dilakuin gitu loh. Kayak teknik. Teknik-tekniknya nih. Jadi kayak cara kamu pakai rok gimana, jalan pakai rok itu gimana, muternya gimana. Kalau bajunya misalnya kebaya nih, jalannya kan harus pelan tuh, nggak mungkin kebaya cepat. Itu juga ada tekniknya sendiri, cara muternya, cara tengok kanan kirinya gitu, ada tekniknya. Jadi banyak sih yang dipelajarin. Jadi memang ini ya, maksudnya lebih jangan jalan ngasal ya, istilahnya diajarinnya jangan jalan ngasal gitu. Karena kalau kita jalan biasa kan pasti kayak nanti miring-miring gitu kan. Iya. Oh, jadi gitu. Oke, lanjut nih, ada pertanyaan buat KBB sama Cing juga ya. Kan kita nih sebagai farmasi ya. Sebagai farmasi itu kan pasti kita bakal lanjut jadi apoteker dong, gitu kan. Kita pasti bakal lanjut jadi apoteker. Nah, tapi di sini tuh kayak KBB sebagai model, Cing sebagai dancer juga gitu kan. Nah, ini kira-kira nih setelah nanti lulus S1 itu mau lanjut apoteker, menjadi apoteker dulu, atau setelah lulus S1 kakak ataupun Cing mau ke dunia entertain dulu baru apoteker, atau mau disambi? Jadi apotekernya jalan, terus dunia entertainnya juga jalan gitu. Kira-kira mungkin mau KBB dulu apa Cing dulu nih kira-kira? Siapa dulu nih Kak? Mungkin Cing dulu kali ya. Oke. Cing dulu nggak apa-apa. Kalau dari aku pribadi, mungkin aku pengen lebih fokus di apoteker dulu sih, kayak Apoteker gitu. dulu Iya, ya. jadi bukan berarti yang di dunia entertain aku benar-benar lepas gitu aja. Tapi mungkin itu bisa menjadi hobi atau sampingan aja. Jadi memang aku fokusin di apoteker. Kalau memang ada celah, ya mungkin aku masih bisa latihan atau masih ada perform gitu, aku masih ikut turun kayak gitu. Oh, jadi nyambi tapi tetap lihat-lihat waktu ya. Iya, Tetap benar lihat banget. waktu. Kalau KBB sendiri? Kurang lebihnya sama sih kayak Cincin. Yang utama pasti mau lanjutin di apotekernya dulu. Tapi kalau misalnya memang ada kesempatan Ya, baru untuk diambil ya. ambil job modelingnya, ya kenapa tidak gitu. Nah, iya sih gitu. Ya, memang sih ya, maksudnya kalau kita kan memang sebagai farmasi itu memang ya apoteker gitu, idealisnya memang langsung apoteker. Tapi kalau di luar menjadi apoteker ternyata kita juga ada job di dunia entertainment yang dimana itu adalah hobi kita, ya kenapa nggak diambil kalau selama itu Iya, bisa ya. benar-benar. Gitu. Jadi tuh teman-teman, kita kan sebagai farmasis itu kan memang nanti bakal menjadi apoteker. Tapi kalau teman-teman ada hobi yang sekiranya bisa jadi job sampingan yang bisa ngisi waktu luang, kenapa nggak bisa diambil? benar. Ambil aja teman-teman. Gas. Oke, kita lanjut. Ini sesi yang aku tunggu-tunggu ini. Ini sesi yang aku tunggu karena jadi teman-teman, kita itu ada question box. Kita ada pasang question box di IG BMF kita. Nah, ini ada 1 2 3 4. Oke, ada 4 question box ini. Jadi kita langsung aja kali ya ke sesi ini karena ya aku penasaran nih, pasti teman-teman kan pada penasaran juga ya. Jadi aku juga ikutan penasaran apa jawaban dari KBB sama Cing. Yang pertama, ada pertanyaan tentang tips and trick belajar ala farmasis cewek. Waduh, Dibahas sih, cuman nggak apa-apa, mungkin dijawab aja kali ya. Tips and triknya mungkin kalau spesifik cewek, kalau dari aku
nggak gitu yang ada spesifiknya sih Kak. Itu ada spesifik cewek. Mungkin hal yang spesifik cewek-cewek aku ini tuh pas lagi belajar bareng mungkin ya diselipin lah ya, Iya, ngobrol-ngobrol diselipin. tipis gitu. Topik-topik yang agak Bukan lain gosip ini tapi ngobrol tipis aja. Iya, ngobrol ngobrol tipis dulu. aja kayak bertukar Pikiran, ya, ya. betul. Mungkin itu yang cewek banget, bukan tips and trick ya, mungkin lebih ke Apa ya? cara belajarnya Kebiasaan. cewek banget. Iya, Ya, kebiasaan kebiasaannya belajar cewek banget. cewek. Mungkin itu. Kalau tips and trick belajar mungkin kayak tadi ya, balik ke orangnya masing-masing. Iya, sesuai metode belajar masing-masing. Oke, sama kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan yang kedua. Apakah menjadi farmasis wanita menjadi tantangan tersendiri? Karena cewek di prodi farmasi banyak banget tanda seru. Oke. Jadi farmasis cewek ya. Gimana, Cing? Jujur kalau aku biasa sih. Maksudnya tidak terlalu tertantang karena kita cewek semua terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak juga. Karena kan kita juga udah kelatih gitu ya. Maksudnya kita harus bisa dong sebagai cewek itu buat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lab. Iya. Jadi kayak bukan gimana sih? Mungkin Kak Bebe bisa. Kita tuh cewek-cewek juga udah, karena isinya itu tadi ya cewek semua, jadi lebih terbiasa dengan segala halang rintang yang ada. Iya. Jadi kita mikirnya mungkin lebih hal yang biasa kali ya, Iya. bukan jadi suatu tantangan lagi gitu. Oke, nah lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Kira-kira pekerjaan yang cocok untuk farmasis wanita nih apa? Menurut aku jawabannya adalah apoteker ya, Syai. Tapi ya coba menurut KBB sama Cing-Cing gimana nih? Pekerjaan. Yang cocok. Mungkin kalau misalnya ada gimana ya? Soalnya Iya. pekerjaannya tuh nggak memandang gender sebenarnya. Iya, semuanya kan? bisa ya kalau cewek itu Bisa, sebenarnya. mungkin maksudnya yang Cewek banget, ya. Cewek banget itu mungkin ya, apalagi kalau bukan di skincare, Betul, make up Oh, kayak gitu. iya sih. Mungkin bisa nanti menjadi apoteker yang membuat skincare. Iya, Iya bener sih, itu banget. bisa banget sih. Aku juga rencananya kayak gitu sih, amin. Amin. Iya. Amin, nanti ditunggu ya, Syai. Boleh ya, Nat ya? Brandnya Nata. Sama ini sebenarnya di luar tentang farmasi dan apoteker nih, kayak aku mau nanya dari kakak Cincin dulu deh. Waduh. Kak, ini berarti kita udah semester 4 ya kak? Iya. Ini kira-kira udah ada bumbu-bumbu asmara belum ini waktu selama kuliah ini ada bumbu-bumbu asmaranya? Bukan bumbu asmara, support system. Support system dari diri sendiri aja sih. Oke, sudah bisa disimpulkan ya guys. Support systemnya baru dari diri sendiri nih. Oke, mungkin yang mau nanti menjadi support systemnya Kak Cincin bisa nanti lihat komen di bawah ya, bisa landing komennya gitu. Nah, ngomongin soal asmara nih Kak, kebetulan nih question box terakhir ini memang menanyakan tentang asmara tapi khusus Kak Bebe doang ini. Maaf banget Kak Cincin. Jadi tadi aku yang nanyain sendiri gitu loh Kak. Ada nih question box terakhir, aku nggak mungkin dong bacain ininya ya, bacain namanya ya. Aku mau tanya ke Kak Bebe. Selama 4 tahun kuliah, terus langsung caps lock. Oke. Ada pacar atau enggak nih? Hehe. Aku tuh penasaran nih Kak. Spesifik banget ini pertanyaannya. Iya, kalau tadi kan lebih kayak ke support system, bumbu asmara. Nah ini langsung spesifik ini Kak. Kalau menurut Nata gimana? Aduh. Kalau menurut aku sih ada. Kalau menurut aku, soalnya ya kan kakak kuliah udah lumayan lama nih 4 tahun. Pasti kan kakak juga punya koneksi yang luas juga kan, entah itu di kuliah, dan juga kan kakak sebagai model tuh pasti koneksinya nggak cuman di lingkup kuliah tuh, jadi mungkin ya ketemu orang-orangnya lebih beragam dan bervariasi gitu loh Kak. Jadi menurut aku kayak mungkin ada. Ting ting bener. Gini ya. Ada guys, kalau mau nanya nomor teleponnya nggak usah, ini aja, sama yang ini juga boleh. Ini juga boleh. Oke, sama asmara telah terkalibrasi. Emang agak nyambung dikit ya, agak nyambung dikit gitu. Sama kita
tanda tanya udah nih, karena udah question box terakhir nih. Kalau dari Sorry, kakak ada yang mau tanya atau gimana? aku mau nanya, kalau misalnya fashion itu yang darah-darah dan lain sebagainya, cek kesehatan itu masih ada nggak sih, Nat? Yang di mall-mall itu? Oh, ada. Tapi sekarang namanya bukan faction, Kak. Sekarang Iya. namanya tuh berubah. It's change. Itu itu sudah berubah, bukan faction tapi namanya formatif. Oh iya. Iya. Formatif tuh apaan sih? Oke, jadi formatif itu kepanjangannya adalah farmasis be active. Jadi kemarin itu kan ada Sycon sama Faction kan di kepanitiaan kita. Nah, itu sekarang digabung jadi formatif. Jadi tuh nanti tuh ada kegiatan lomba-lombanya dan juga ada expo sama donor darahnya juga nih gitu. Nanti acaranya ya diadanya katanya sih sekitar bulan November gitulah. Tapi untuk info selanjutnya mungkin teman-teman ataupun KBB dan Cing Cing itu bisa cek Instagramnya BMF Farmasi dan juga media farmasi untuk kelanjutan infonya terkait dengan formatif gitu. Tapi ini nih nggak kerasa Kak, Apa tuh? nggak kerasa, Apa tuh? nggak kerasa, nggak kerasa banget kalau ternyata kita tuh sudah ada di penghujung acara nih Kak. Aduh, tapi saya belum berakhir karena aku masih mau minta kesan pesannya KBB sama Cing Cing di acara Potfar kita kali. Bukan Potfar, Potfar. Potfar kita kali ini. Mungkin dari KBB dulu kali ya, kayak kesannya apa sama pesannya juga boleh. Oke, kesannya ini jujur satu hal yang baru juga buat aku, untuk diundang ke podcast Potfar ini. Nah, kesannya sih menyenangkan, sangat menyenangkan. MC-nya juga menyenangkan. Terus teman-teman dari BEM juga sangat menyenangkan. Terus mempersiapkan. Terima kasih ya effortnya semuanya. Pokoknya aku merasa aman dan nyaman di sini. Aku merasanya bukan lingkungan yang baru gitu. Padahal ini kan adik-adikku semua gitu ya. Iya. Iya, aku merasa kayak friends aja gitu. Untuk pesannya, mungkin aku mau pesan ke semuanya, teman-teman, terus kayak semua perempuan mungkin yang ada di Indonesia ini. Indonesia. Iya, aku mau pesan ke teman-teman semua, kalau misalnya temuin, cari, terus syukuri, sama percaya diri sama apapun kemampuan hal positif yang ada di diri teman-teman. Tapi nggak cuma dicari terus disyukuri, sama pede sama kemampuan yang kamu punya, tapi kamu juga harus kembangin kemampuan yang kamu punya gitu. Jadi selalu berusaha untuk mencapai target goals yang kamu bisa, yang kamu pengen gitu, tapi sesuai dengan kemampuan dan batasan yang kamu punya. Gitu sih, jangan pernah berhenti guys. Tuh, itu ingat pesan dari kami guys. Oke, tepuk tangan dulu kali ya. Kita tepuk tangan dulu. Lanjut ke Xing Xing. Oke, kalau kesan dari aku pribadi ya, jujur seneng banget bisa jadi bintang tamu di Potfar ini, dan apa ya, thank you juga buat teman-teman semua dari BMF, thank you buat Nata. Terus aku juga seneng banget bisa sharing lebih banyak sama Kak Bebe tadi di belakang juga, kayak dapat insight-insight baru, cerita-cerita baru dari Kak Bebe juga kayak gitu. Kalau pesennya apa ya, mungkin lebih buat ke teman-teman farmasi kali ya. Menurutku akademik itu penting, tapi kalian juga mungkin bisa explore kemampuan diri kalian yang ada di non akademik juga, karena menurutku itu penting banget. Dua hal ini harus bisa jalan berbarengan kayak gitu, jangan cuman di salah satu aja, karena di bidang non akademik itu juga banyak banget ngebantu kita kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, jangan terus apa ya, jangan cuma fokus benar-benar ke satu hal yang paten, tapi mungkin kalian bisa explore lebih tentang diri kalian, kemampuannya itu sampai seberapa luas kayak gitu. Oke, makasih Cing Cing. Oke, selanjutnya aku mau ngucapin makasih buat KBB, buat Cing Cing yang udah menyempatkan dirinya untuk hadir ya di acara Potfar kali ini, yang udah keren pol, sangat menginspiratif juga tentunya kan, apalagi di hari
wanita ini kan kayak kita jadi dapat insight baru ya tentang bidang non akademik kita nih. Mungkin nanti teman-teman yang nonton video ini ada insight kayak, oh ya aku juga pengen deh ikutan kayak KBB ataupun kayak Cing-Cing gitu kan. Makasih banyak ya Kak dan Cing udah Terima kasih meluangkan kembali. waktunya. Semoga ya dialog ini bakal menjadi gambaran buat teman-teman semuanya yang ada di rumah ataupun di kos. Oke. Karena kita udah di penghujung acara juga, semua percakapan juga udah kita sampaikan tentang insight-insight dan temanya juga sudah pas ya istilahnya ya, Hari Wanita membahas tentang wanita. Jadi mungkin di luar sana yang ada masih bingung mungkin bisa lah kepo-kepoin sendiri ke Instagramnya KBB ataupun Cincin ataupun juga mungkin mulai searching research gitu kali ya tentang modeling atau dancer yang ingin tertarik gitu. Oke, karena kita udah ada di penghujung acara, saya selaku MC Anata mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mau menonton juga, dan aku di sini juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam uh, video kali ini. Saya Anata selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.